Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nuning Nadhiroh, Zainwiratama Yudanto, Tamara Alfianasari, serta Marita Ayu Oktaviani akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Tenaga Kerja. Topik yang pertama yaitu mengenai definisi dari perencanaan tenaga kerja atau SDM. Menurut Weather dan Davis, perencanaan tenaga kerja atau SDM merupakan suatu perencanaan yang sistematis mengenai perkiraan kebutuhan ataupun pengadaan pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diakibatkan oleh kondisi ataupun tujuan dari perusahaan itu sendiri. Perencanaan tenaga kerja atau SDM merupakan fungsi utama yang harus dilakukan oleh suatu organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki posisi jabatan serta pekerjaan yang tepat dan di waktu yang tepat pula. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang telah dan akan ditetapkan oleh suatu perusahaan. Topik selanjutnya adalah tahapan perencanaan tenaga kerja atau SDM. Menurut Jackson dan Schuller, terdapat 4 tahapan perencanaan tenaga kerja ataupun SDM. Yang pertama adalah mengumpulkan dan analisis data untuk meramalkan permintaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan tujuan dari perencanaan tenaga kerja atau SDM itu sendiri. Yang ketiga adalah merancang dan mengimplementasikan program yang dapat mempermudah organisasi dalam pencapaian tujuan perencanaan tenaga kerja atau SDM. Sedangkan yang keempat adalah mengawasi serta mengevaluasi semua program yang tengah berjalan. Evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat digunakan sebagai indikator kesesuaian antar suplai dan demand bagi sejumlah orang-orang yang ada dalam organisasi dengan keterampilan yang sesuai. Perencanaan sumber daya manusia juga sebagai area wiring organisasi terhadap implikasi strategi bisnis pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan audit terhadap SDM. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi perencanaan sumber daya manusia meliputi 1. Audit sederhana terhadap sasaran apakah memenuhi tujuan, kekosongan terisi, biaya berkurang, dan sebagainya. Adapun tingkat audit tergantung pada tujuan organisasi dan seberapa jauh analisis terhadap keberhasilan maupun penyimpangan dapat dilakukan. 2. Evaluasi sebagai bagian dari tinjauan prosedur organisasi lain sesuai standar penggunaan. Prosedur total kualitas perlu bagi kebutuhan pengawasan dan dapat menggambarkan atensi bagi ketidakcukupan SDM. Prosedur investasi manusia perlu pengawasan bagi seluruh karyawan berbasis kontinuitas. Berikutnya, pendekatan analitis bagi utilisasi sumber daya manusia dan pengawasan hasil. 3. Evaluasi sebagai bagian dari audit komunikasi general atau survei sikap manusia. 4. Dimasukkannya hal-hal berikut sebagai bagian audit yang lebih luas atau tinjauan fungsi sumber daya manusia. Nilai tambah yang diperoleh organisasi, misalnya dalam pengembangan manusia atau pengurangan perpindahan tenaga kerja. Dalam pemenuhan target Departemen Sumber Daya Manusia atau penetapan fungsi. Berikutnya, dalam pengawasan pencapaian Equal Opportunity Target dalam hal general atau RAS. Sebagai bagian bentuk internal atau eksternal benchmarking
komparasi dari perencanaan sumber daya manusia yang digunakan atau outcomes dalam bagian lain di organisasi yang sama. Nomor 5, melakukan review atas penilaian individu. Yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dalam SDM. Yang pertama, adanya lingkungan eksternal yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum, serta pesaing lainnya. Yang kedua, keputusan organisasi yang di dalamnya meliputi rencana strategis perusahaan, perluasan usaha, reorganisasi, ataupun perencanaan kembali pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya faktor-faktor persediaan karyawan yang di dalamnya meliputi karyawan pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian semuanya. Yang di dalamnya faktor-faktor tersebut bisa berfungsi sebagai pedoman untuk perencanaan yang akurat. Dan selanjutnya adalah proses perencanaan SDM yang di dalamnya dibagi menjadi 6 cara. Yaitu yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dari informasi serta kemudian menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif dari proses perencanaan SDM tersebut. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang akan dijadikan rencana untuk kedepannya. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Poin yang ke-F yaitu hubungan perencanaan dengan sumber daya manusia. Yang pertama, hubungan perencanaan dengan analisis jabatan. Analisis jabatan mempunyai peran yang penting dalam perencanaan SDM. Dalam menilai kebutuhan organisasi, perencanaan SDM menggunakan data analisis jabatan untuk membandingkan kecakapan karyawan yang sesungguhnya terdapat dalam sebuah organisasi. Yang kedua, hubungan perencanaan dengan penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja merupakan suatu program perencanaan SDM yang penting dan dimaksudkan untuk menarik tenaga kerja cakap yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu hubungan perencanaan dengan seleksi. Penarikan tenaga kerja dan seleksi bersama-sama menunjukkan suatu strategi perencanaan SDM yang penting untuk memperoleh tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Poin yang keempat yaitu hubungan perencanaan dengan perencanaan karir. Perencanaan SDM melengkapi dan mendukung perencanaan karir. Fungsi perencanaan karir juga mempunyai masukan-masukan yang bernilai bagi fungsi perencanaan SDM. Poin yang kelima yaitu hubungan perencanaan dengan kompensasi. Jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya kompensasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya, jika perencanaan SDM memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja yang langka, maka anggaran kompensasi akan menjadi lebih tinggi. Ini dikarenakan untuk menarik tenaga kerja yang berpotensi. Dan yang terakhir yaitu hubungan perencanaan dengan pelatihan. Program-program pelatihan ini dapat digunakan untuk memenuhi jabatan yang kosong oleh karyawan yang sudah ada.